Sholat berjamaah merujuk pada aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga pagi ini dan seterusnya kita semua, keluarga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari semua musibah dan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita biar kita semangat, biar kita happy dalam pembelajaran. Marilah kita adakan kita yel-yel dulu supaya kita pembelajaran menyenangkan, bergembira dalam menerima ilmu. Kita tirukan ya, anak-anak tirukan. Aku senang, guru tenang, orang tua bahagia. Yes, yes, yes. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Diawali dengan suratul Fatihah dan dilanjut dengan doa. Belajar Al-Fatihah ala niyah, Al-Fatihah ala hadiniyah, walikunis sholihah. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, sebelum mempelajari tentang hadis tentang sholat berjamaah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yakni peserta didik atau siswa dapat menjelaskan terjemahan hadis tentang sholat berjamaah. Yang nomor 2, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan arti hadis tentang sholat berjamaah. Yang nomor 3, peserta didik atau siswa dapat menjabarkan isi kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Yang nomor 4, peserta didik atau siswa dapat mengartikan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Yang nomor 5, peserta didik dapat menerapkan hadis tentang sholat berjamaah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat, yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 20 derajat atau 27 derajat atau 27 pahala. Sebelum kita mempelajari sholat berjamaah, Bapak ingin menerangkan sholat. Sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah SAW untuk kita semua. Berarti sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, sedangkan sholat itu sendiri hukumnya wajib bagi setiap orang
Islam baik laki-laki atau perempuan. Hadis sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah. Yang nomor 2, hadis keutamaan sholat berjamaah. Yang nomor 3, kandungan hadis sholat berjamaah. Sedangkan yang nomor 4, nilai keutamaan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah merujuk pada aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, dengan salah seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Artinya sholat berjamaah minimal dikerjakan 2 orang, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Hadis keutamaan sholat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu an. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadisnya yakni sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Kalau kita sholat sendirian itu pahalanya 1. Tapi kita kalau sholat secara bersamaan maka kita mendapatkan pahala 27 derajat. Kandungan keutamaan sholat berjamaah. Kandungan keutamaan sholat berjamaah antara lain, yang pertama, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, pahalanya 1 derajat. Kalau kita sholat berjamaah yang dilaksanakan minimal 2 orang, berarti kita mendapatkan pahala 27 derajat. Yang nomor 2, amalan sholat berjamaah dapat menghindarkan dari siksa api neraka. Ya, karena apa? Kalau kita saja sudah mengerjakan perintah sholat, berarti kita sudah menjadi orang yang baik. Kita sudah selamat dari siksa neraka. Apalagi kalau kita mengerjakan perintah Allah, sholat tadi secara berjamaah, berarti kita terhindar dari siksa api neraka karena kita sudah mengerjakan perintah Allah secara sempurna. Yang nomor 3, malah menyelamatkan dari sifat munafik. Orang yang selalu berjamaah akan semakin baik hidupnya, semakin baik karena kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, dengan baik. Maka orang yang baik akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Yang nomor 4, sholat berjamaah bisa meningkatkan peluang diterima ibadah sholat. Karena apa? Kalau kita sholat sendirian, pikiran kita akan kemana-mana. Kalau kita sholat sendiri berjamaah, makmum satu yang tidak khusyuk akan tertolong dengan makmum satunya yang khusyuk. Begitu juga seterusnya. Nomor 5, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah. Pertama, kita bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja. Yang nomor 2, bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga dan teman kita. Yang nomor 3, bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Yang nomor 4, bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita. Nomor 5, dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan. Yang nomor 6, dapat menambah erat rasa persaudaraan. Yang nomor 7, menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong. Adapun yang nomor 8, dapat meningkatkan kedisiplinan. Seorang makmum ketika sholat berjamaah akan senantiasa mengikuti gerakan imam sampai selesai sholat.
dan berada di belakang imam. Berarti makmum akan selalu mengikuti gerak-gerik imam ketika dalam sholat. Berarti kita terhitung orang yang disiplin, orang yang nurut kepada imam. Hadis sholat berjamaah, siswa dianjurkan dapat mengartikan hadis sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Hadis ini kita potong-potong. Sholatul jamaah artinya sholat berjamaah, afdalu lebih utama. Min sholatil fardhi daripada sholat sendirian. Bisab'i wa isrina dengan 27 darajat pahala. Kalau kita kampungkan, sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Pembelajaran kali ini yakni pembelajaran sholat berjamaah, atas keutamaan sholat berjamaah, kita dapat menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran tentang hadis sholat berjamaah. Pertama, hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Lebih luasnya, hadis adalah ucapan, tindakan, tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2, hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber-sumber pengambilan hukum syariat Allah itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Hadis sholat berjamaah adalah ibadah yang diperintahkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Salat itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Salat bukan salat berjamaah. Salat itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan salat wajib itu ada 5 waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, ketika salat 5 waktu ini dikerjakan secara berjamaah, berarti kita sudah menjadi orang yang lebih sempurna, lebih utama, lebih baik. Salat merupakan rukun Islam yang kelima. Yang terakhir, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama paling sedikit 2 orang atau lebih. Ada makmum dan imam. Kalau 2 orang berarti yang jatuh menjadi imam, nanti menjadi makmum. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis dan diawali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Anak-anak, sudah sampai di sini pembelajaran ini dan kita akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.